jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mareika Budiman. Saat ini bertugas di SD Gemis Antioquia Tawali, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 3 di kelas 6. Berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Semua berikan hormat. Selamat pagi Bu Guru. Pagi. Dari kelas 6 hari ini kita akan lanjut untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu di tema 2 subtema 1 pembelajaran 3. Sudah siap untuk belajar? Siap. Apa kabar kelas 6 di hari ini? Aku bersyukur dan diberkati. Anak kelas 6 mantap. Yes, yes, yes. Semangat pagi. Hahaha. Asik, asik. Yes. Sekali lagi semangat pagi. Hahaha. Asik, asik. Yes. Nah, sekarang kelas 6 sudah siap untuk belajar. Sebelum kita memulaikan pembelajaran saat ini, kita awali dulu dengan doa. Sini, Ivander, jadwal hari ini Ivander untuk doa. Terima kasih Ivander, silakan duduk. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kelas 6. Kelas 6 ada berapa jumlah siswa di kelas? 4 orang. 4 orang hadir semua atau kurang satu? Ada semua. Hadir semua. Jadi hari ini kelas 6 hadir semua. Tadi sudah mengatakan bahwa siap untuk belajar. Saat ini untuk lebih semangat kembali kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Halo Halo Bandung. Berdiri semua. Siap. Siap menyanyi lagu nasional. Ingin bertanya kepada kelas 6. Minggu lalu, IPA pada pembelajaran lalu kita belajar tentang perkembangbiakan apa? Generatif pada tumbuhan. Bagaimana itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Terjadi secara apa? Jatuhnya sari. Jatuhnya sembur sari ke kembang putih atau terjadi secara penyerbukan tanpa perkawinan. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3.
Untuk muatan pelajaran IPA, perkembangbiakan vegetatif, dan bahasa Indonesia, ide pokok bacaan. Jadi tujuan pembelajaran kita saat ini untuk IPA melalui tayangan PowerPoint sebentar. Untuk bahasa Indonesia, kelas 6 bisa mengisi ide pokok pada diagram, kemudian mengembangkannya menjadi sebuah kalimat, terakhir memberi kesimpulan. Kemudian kalau untuk IPA, melalui tayangan PowerPoint atau video sebentar, kelas 6 bisa menyebutkan bagaimana itu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Supaya lebih paham, perhatikan ini gambar ini. Ada gambar apa di situ? Nanas, bawang Nanas, bawang merah dan bawang pisang. Pisang. Nah, kalau untuk nanas bagaimana di situ disebutkan? Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu pembibitan tunas pada pembibitan tunas. Nah, kalau untuk bawang merah bagaimana di situ? bawang merah memiliki bentuk berlapis-lapis dan Nah, bawang merah memiliki bentuk berlapis-lapis. Kemudian di tengahnya akan tumbuh tunas. tunas. Terakhir pisang, pohon pisang berkembang biak juga dengan cara membentuk anak pisang atau bertunas. Berarti nanas, bawang merah, dan pisang berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan bertunas. Sebentar Ibu ada video bagaimana itu perkembangbiakan vegetatif. Jadi kelas 6 menyimak itu video. Selain menyimak, kelas 6 lihat contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif itu apa. Jadinya ada yang mau bermain. Simak baik-baik itu video supaya sebentar menyelesaikan tugas dapat baik bisa pulang. Lihat itu contoh-contoh tumbuhan di dalam video. Kemudian manfaat perkembangbiakan vegetatif itu seperti apa? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Teman-teman, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuannya untuk mempertahankan keturunannya. Yuk kita simak pembahasannya. Jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatatnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini terdiri dari dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perkembangbiakan. Yang kedua, perkembangbiakan dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun. Perkembangbiakan yang ketiga yaitu dengan cara stolon atau disebut juga geragi. Stolon adalah batang yang tumbuh menyamping dan memiliki mata tunas baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon adalah
stroberi, dan teki. Perkembangbiakan yang keempat yaitu dengan cara spora. Spora merupakan sel yang memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan pada paku-pakuan, lumut, dan jamur. Perkembangbiakan yang kelima yaitu dengan cara rizoma atau disebut juga rimpang. Rizoma atau rimpang merupakan sebuah batang yang berbentuk seperti akar, tetapi memiliki kuning dan lengkuas. Perkembangbiakan yang keenam yaitu dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah perkembangbiakan dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Fungsi umbi ini adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, bengkuang, dan ubi jalan. Perkembangbiakan yang ketujuh dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah telapak daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawah tumbuh akar serabut membentuk cakram. Contoh tumbuhan perkembangbiakan vegetatif alami yang kedelapan yaitu dengan cara umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanannya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar diantaranya singkong, wortel, lobak, dan tanaman dahlia. Selain perkembangbiakan vegetatif alami, terdapat pula perkembangbiakan vegetatif buatan, diantaranya sebagai berikut. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama yaitu mengentet atau disebut juga menyambung. Mengentet atau menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lainnya. Pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis, bunga yang indah, kopi, mangga, dan durian. Teknik menyambung ini bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang memiliki akar kuat, batang yang kokoh, serta rasa buah yang enak. Berikutnya adalah dengan cara stek. Stek atau cutting merupakan perbanyakan dengan cara memotong bagian tubuh tanaman dari induknya untuk kemudian ditanam sebagai individu baru. Hal ini karena tanaman memiliki sifat totipotensi, yaitu sel dapat membelah diri hingga menjadi sel baru. Contoh tanaman yang dapat diperbanyak dengan cara stek seperti singkong dan mawar. Terkait bagian tumbuhan, biasanya pada bagian batang dan kemudian membungkusnya dengan gumpalan tanah hingga tumbuh akar. Contoh tanaman yang ditangkap biasanya adalah tanaman buah yaitu rambutan, mangga, dan jambu air. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat yaitu dengan cara merunduk. Merunduk atau layering adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Dari luas batang-batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru. Cara merunduk dilakukan pada tanaman yang berbatang lentur, panjang, tidak mudah patah, serta cabang batangnya tumbuh di dekat tanah. Perkembangbiakan tanaman dengan cara ini misalnya pada tanaman arbe, stroberi, dan anggur. Berikut beberapa keunggulan dari sistem perkembangbiakan vegetatif. Selain memiliki beberapa keunggulan, perkembangbiakan vegetatif juga terdapat beberapa kekurangan, di antaranya sebagai berikut.
Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jadi kelas 6 sudah memperhatikan video tadi? Sudah ada perhatikan baik-baik atau cuma dia begitu bohong rasa tidur? Ada perhatikan baik-baik tadi? Ada. Tidak semua coba jawab. Ada perhatikan baik-baik? Sebentar ibu akan memberikan tugas. Jadi ada 5, kelas 6 memberikan 5 contoh tumbuhan yang berkembang biak secara
sekarang kita akan lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia. Sebelum itu, rapikan dulu meja, ganti itu bahan ajar dengan bahasa Indonesia. Tukar meja. Bahasa Indonesia masih di pemahamannya. Mana bahasa Indonesia? Jadi sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia tentang ide pokok. Perhatikan teks bacaan ini. Kita akan baca secara bersama-sama. Jadi semua membantu 2, 3. Tumbuhan sumber kehidupan. Dia di buku tema semua. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan jagung. Wilayah yang paling masuk dataran rendah. Indonesia memiliki macam lain karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah lain adalah kelapa, bakau, dan ragam. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi atas Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, dari teks bacaan ini ada berapa paragraf? Coba hitung. 5. Jadi ada 5 paragraf. Masih ingat cara menentukan ide pokok? Pertama, baca dengan saksama. Kemudian cari inti bacaan atau pembahasan. Kemudian dari masing-masing paragraf itu, kalau sudah ditemukan inti bacaan atau pembahasan, lihat ada di kalimat utama atau kalimat terakhir. Kalau sudah, baru tentukan ide pokok. Nah, sebentar ada diagram. Jadi kelas 6 akan mengisi masing-masing ide pokok pada paragraf di dalam diagram. Setelah itu, kembangkan menjadi sebuah kalimat atau tulisan. Nah, bagaimana cara mengembangkan ide pokok? Ada yang tahu? Atau belum tahu? Belum. Jadi cara mengembangkan ide pokok, pertama menentukan ide pokok. Kelas 6 sudah tahu cara menentukan ide pokok. Kedua, mengembangkan ide pokok menjadi kalimat, yaitu dengan membuat kalimat pendukung. Misalnya di situ ada kata dataran rendah. Jadi DP kalimat pendukung kelas 6 cari kira-kira apa? Kalau ada dataran rendah, ambil itu kalimat dataran rendah. Kemudian kelas 6 kembangkan. Misalnya dataran rendah adalah apa? Sudah? Berikut membuat kalimat pendukung. Yang terakhir membuat paragraf pendukung. Kemudian kembangkan. Boleh? Sekarang lanjut dengan mengerjakan LKPD 2. Tunggu ini.